Jutaan tahun silam hewan-hewan raksasa memenuhi bumi. Ukurannya bukan main. Keberadaan mereka seperti buaya, ular besar, dan hewan bersayap yang melintasi angkasa. Cuma, ukurannya sebesar pesawat dan mobil. Akan tetapi, sampai hari ini hanya segelintir saja hewan besar di planet bumi. Mentok-mentok paling paus biru Antartika, gajah, dan jerapah. Kenapa demikian ya? Jadi, ilmuwan sudah menggali banyak tulang dinosaurus di seluruh dunia. Yang pertama kali ditemukan ada pada abad ke-19. Saat itu, mereka punya gagasan bahwa jutaan tahun lalu, hewan-hewan memang ukurannya sangat besar dibandingkan hari ini. Perbedaan ukuran inilah yang membuat para ilmuwan mulai berpikir soal hewan di masa lalu. Keberadaan mamalia dan reptil saat ini dapat membantu menjelaskan kenapa hewan-hewan raksasa menghilang. Pada masanya, dinosaurus dapat beradaptasi dengan relung yang berbeda dari hewan ukuran kecil. Mereka tumbuh, berburu, memangsa saat ukurannya kecil dan remaja untuk memakan hewan berukuran kecil. Pendewasaan membuat fitur mereka berubah dari jenis kanak-kanaknya seperti manusia. Gigi-gigi pada hewan raksasa muda berganti menjadi lebih kecil saat dewasa. Giginya membengkak. Inilah yang kemudian membuat hewan raksasa dewasa dapat memangsa hewan besar lainnya. Gerard Vermeij, profesor geobiologi dan paleobiologi di University of California, Davis mengatakan, mamalia adalah makhluk berdarah panas atau endotermik. Mereka membutuhkan banyak bahan bakar untuk kehidupannya. Inilah yang membedakan hewan besar purba dan yang ada hari ini. Gajah adalah endoterm penuh dan dinosaurus setidaknya dinosaurus herbivora mungkin sebagian besar tidak, ujar Vermeij di Life Science. Jika kebutuhan makanan untuk, katakanlah, seekor gajah raksasa mungkin 5 kali lebih besar daripada kebutuhan dinosaurus terbesar sekalipun. Ahli paleontologi memperdebatkan apakah dinosaurus itu berdarah dingin atau panas. Tetapi, sains saat ini menempatkan banyak spesies hewan pada gradien antara berdarah dingin dan berdarah panas. Dinosaurus berada di jenis paling bawah antara berdarah panas dan dingin. Hal ini membuat tubuh besar mereka lebih mudah secara energi. Vermeij, lewat sebuah studi di jurnal PLOS ONE tahun 2016, menyimpulkan bahwa ukuran besar hewan dibutuhkan di lingkungan yang tepat. Semua raksasa sebagian besar bergantung pada sumber daya yang memadai. Sumber daya itu bisa diproduksi dan didaur ulang oleh ekologi alam yang sangat kompleks. Artinya, ekologi harus menghasilkan oksigen, makanan, dan habitat yang cukup untuk membuat makhluk berukuran raksasa. Ekologi seperti ini sangat besar pada masa awal dinosaurus periode Trias Tengah. Dalam satu perubahan lingkungan yang berpotensi penting, atmosfer purba punya konsentrasi oksigen yang lebih tinggi. Inilah yang mungkin berperan dalam gigantisme, khususnya di antara serangga. Sebuah penelitian di jurnal Proceedings of the National Academy of the Sciences tahun 2012 oleh para peneliti di UC Santa Cruz mengungkapkan bahwa bentang sayap di antara serangga terbesar prasejarah melacak peningkatan kuno dalam konsentrasi oksigen. Pembuat gigantisme juga tidak boleh melupakan unsur penting, yaitu waktu. Meskipun garis keturunan hewan cenderung bertambah besar dari generasi ke generasi, dibutuhkan waktu evolusi yang sangat lama untuk mencapai ukuran raksasa. Peristiwa kepunahan massal cenderung memusnahkan makhluk yang lebih besar, sehingga peristiwa ini dapat membuat slot hewan raksasa tidak terisi selama puluhan atau ratusan juta tahun. Setelah hilangnya hewan besar, bagi mamalia kecil butuh 25 juta tahun untuk bisa menyesuaikan diri menjadi besar dengan berat 1 ton. Mamut berbulu, jenis purba dan masih kerabat dari gajah, mungkin bukan suatu kebetulan bahwa bisa ditemui manusia modern untuk diburu. Pada akhirnya pun mereka punah karena perburuan manusia dan perubahan iklim. Sementara Vermeij mengatakan, penurunan ukuran bukan berasal dari fisiologi atau lingkungan, tetapi struktur sosialnya. Evolusi perilaku sosial yang terorganisir bukan hanya kawanan, tetapi perburuan pada mamalia memperkenalkan bentuk dominasi baru. Dengan kata lain, individu yang lebih kecil bekerja sama mungkin merupakan cara yang lebih efektif untuk menjadi besar daripada membangun tubuh yang besar.
Contohnya kawanan serigala, hyena, atau manusia modern awal. Di lautan, hewan terbesar yang pernah hidup masih ada sampai sekarang adalah paus biru. Kehidupan laut membuat komunikasi jarak jauh menjadi lebih sulit, menghambat perkembangan kelompok pemburu yang kompleks. Evolusi kelompok semacam itu telah terjadi di darat lebih banyak daripada yang terjadi di lautan. Yah, itu semua masih berlangsung sampai hari ini. Kira-kira menurut sahabat, seperti apa ukuran makhluk hidup di masa depan?